Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Bas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Seperti bisa kalian lihat, di belakang gua sudah ada mobil drifting punyanya Akbar Rais. Karena hari ini kita bakal belajar drifting, teman-teman. Kita ada di BSD. Kalau kalian lihat, terus sebelah sini. Kalau kalian lihat di belakang gua itu ada Ion. Karena ini memang ini parkir seberangnya Ion. Nah, nanti kita bakal belajar pakai E36-nya yang itu. Jadi untuk pelajaran pertama kata Bapak Akbar Rais adalah bikin donat dulu. Itu terlihat simpel kan, orang kayak cuma donat doang, tapi ternyata itu basicnya. Kebetulan kemarin gue udah pernah nyoba waktu di Lamborghini, cuman kan itu 4 wheel drive dan itu salju. Ini 2 wheel drive aspal. Jadi kenapa dari donat dulu? Kenapa dari donat dulu? Basicnya adalah donat. Karena kan lo tahu apa itu oversteer, gimana cara counternya, gimana cara mobilnya ngebuang. Nanti ketika lo bikin angka 8 itu udah another level lagi. Salah. Itu yang di dalam situ adalah Raden Rauf Yang gagal mulu, ini ngerusak mobilnya kayak gini, nanti gue tagih habis. Itu adalah Raden Rauf yang punya E36 juga loh. Iya. Cuman ya masih belajar ngedrift juga sama seperti saya. Jadi ini bikin donat dulu ya lah ya. Yes, latihannya bikin donat dulu, konsisten dulu dengan donat. Kalau udah bisa konsisten dengan donat, kita akan next. By the way, ini nggak pakai handbrake ya? Cuma power slide muter aja. Itu, nah ini yang pertama ini kenapa gue ngajarin lo seperti ini? Gue akan ngajarin lo gimana caranya lo steering sama throttle control namanya. Gimana cara ngatur gasnya? Jadi kan gasnya kurang. Nah ini salah satu contoh yang gasnya kurang. Jadi dia understeer. Karena drifting itu basicnya lo harus counter steer. Nah ini salah ini. Ini adalah suatu hal yang salah. Jadi habis ini gue siap-siap dan kita akan masuk ke dalam mobil untuk nyoba donatnya dulu, teman-teman. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mobil ini panas teman-teman, karena gue nggak tahu sih ada AC atau enggak. Cuman ini E36 standar. Coba diganti final gearnya, final ratio-nya diganti. Mesinnya semua standar, diganti intake-nya doang. Habis itu shock breaker udah di adjustment, semuanya udah di adjust. Jadi basically sih lumayan standar sih ini mobilnya. Oke, donat. Ini gue nggak pakai handbrake, udah cuman power slide doang aja. Gigi satu. Oke. Pusing. Baru bentar udah pusing. Gas. Mobilnya langsung ngebuang cuy. Oke, gagal. Oke, kita putar lagi. Gak apa-apa. Pelan-pelan. Pusing ya? Kayaknya gue lebih gampang ke kanan deh daripada ke kiri, karena gue bisa ngelihat cone-nya ada di mana. Ini di satu kita putar gerakan. Berani buang, so kita adjust. Susah. Oke, sekali lagi ya, kita gantian lagi sama Mas Rauf. Donat dulu aja, ternyata tidak semudah itu teman-teman.
Pusing kepala gua. Oke, kita gantian lagi sama Mas Raden Rauf. Sip. Jadi Bapak Raden Rauf baru saja selesai. Coba sini. Ini kebetulan dia punya E36. Jadi gimana? Udah bisa? Belum. Bapak mungkin Tapi saya minum tidak dulu, Pak. Oh, menyerah. ini bukan sponsor sih, nggak apa-apa, minum aja dulu. Tapi saya tutupin. Nggak apa-apa. Yang penting Aqua tolong sponsor. Nah, jadi gimana tadi bikin donat? Mudah atau tidak? Ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Padahal mobilnya sama nih. Mobilnya sama. Nggak, padahal mobilnya sama. Punya dia udah 3000 cc. Iya. Ntar dulu dong, gua tuh Iya. masih bingung mau ngomong apa. Aku masih pusing Pak mikirin tadi pelajaran yang dikasih sama Pak Barais. Jadi gua ternyata itu gua takut di awal gitu, Iya. nggak berani langsung ragu gitu lah. Jadi emang bener kalau ragu tuh nggak baik gitu. Nggak baik. Kalau lu mau serius ya serius, enggak gitu. Kalau mau sayang sama dia ya omongin gitu. Ini bukan Instagram. Kalau bukan Instagram sama Twitter Bapak. sekalian Pak. Nggak ada hubungannya ke Jadi sana. kenapa lu pada komplain kena friendzone? Karena lu ragu gitu. Sorry, nggak ada hubungannya. Kita lanjut drifting lagi aja ya. Sekarang Akbar mau nunjukin gua full potensial dari E36-nya ini. Ini kan E36 standar. Katanya dia bisa acak-acakan di sini. Kita coba. Jadi sekarang Gue mau kasih contoh kalau drifting itu nggak selamanya mobilnya mahal. Di contohnya di mobil ini ya, ini mobil yang ini gimana? pakai itu Pak. Iya, ini memang salah satu hal yang canggih ya. Bukan kalau pakai itu tuh lebih gampang. Pakai karabiner loh. Masa setir saya nggak bisa ya Pak? Jangan sombong kamu. Kita adu habis ini. Wah, bener. Oke. Mobil ini tetap bisa komplit ya. Gue mau trek yang panjang tadi itu ternyata pendek doang. Jadi total bisa ya? 323 standar, ya inilah lo kalau misalnya lo mau main-main ini cukup Ya? Cukup banget. ya? Jadi kita mau ngedrift mau oke maksudnya agak kenceng pelan ya kencengin aja dikit. Ya. Oke. Saya sudah paham sekarang. Keren ya 323 ya? 323 aja Pak. Ya. 323 setelah cukup ya ternyata ya. Nanti kita lihat si 3000 punya dia bisa. Oke. Jadi tadi udah donat, udah lumayan bisa lah ya. Next stepnya apa Pak? Oke. Jadi tadi udah belajar donat dan Dimas udah lumayan bisa, maksudnya sudah menguasai counter steer dan juga throttle controlnya. Habis ini step keduanya kita akan belajar figure 8. Figure 8. Jadi caranya? Caranya nanti yang paling penting adalah sebenarnya hampir sama kayak donat, cuman bagaimana cara switchingnya. Cara switching itu ada beberapa macam. Ada yang menggunakan rem, ada yang menggunakan momentum, ada yang menggunakan overpower. Yang gue ajarin di sini adalah menggunakan overpower. Gue bisa bilang ini salah satu kasta tertingginya untuk switching. Karena kalau pakai rem tangan tuh kayak lo akan melambatkan mobil lagi gitu. Jadi kita akan mempelajarinya secara langsung juga. Jadi banyak banget tekniknya kalau mau mulai belajar drifting. Kayak tadi donat kita mulai dalam kondisi mobil lagi jalan. Ada juga yang ngajarin dalam mobil kondisi lagi diam. Gitu. Kenapa gue ngajarinnya dari pada saat lagi jalan biar lo terbiasa dengan tiba-tiba masuk, tiba-tiba jalan nggak lagi diam. Kalau lagi diam itu terlalu mudah. Untuk kelas lo sih gue tidak sangat menyarankan untuk mulai dari diam. Jadi habis ini figure 8. Figure 8 kita akan belajar Switch figure dulu, 8 switch. Abis donat sekali langsung switch. Yang kayak tadi. Doakan saya bisa ya. Harus bisa, kalau nggak bisa dia traktir gue makan.
Oke. Oke. Almost. Saya belum. Tadi belum kebuang gitu? Ya, lu pas masuk tikungan tuh gini nih. Lu masuk set kayak begini. Tapi mobilnya pantatnya belum ngebuang. Pas di sini lu gas dulu aja. Wah. Oh, biar ngebuang. Sedikit, pas banding sini baru angkat gas. Malah nabrak kon. Alam, sayap. Di sono ada kan jadi? Anjir langsung chamber gitu. Nah ya kemarin emang ditabrakin sama pipa juga. Ya lah nggak apa-apa. Ini adalah hal yang biasa terjadi. Gak enak gue jadi. Apalah gitu suara. Saya lagi belajar, Pak. Nah, kita perlu belajar. Saya lagi belajar. Tolong ya. Nggak usah diulang-ulang, tahun udah cukup. Gua ngerusakin mobilnya Bapak Akbar Rais lagi. Enggak, ini hal kayak gini udah biasa terjadi di pada saat latihan. Itu apa sih? Swing arm bawah. Arm bawahnya. Arm bawah belakang kiri. Terus gimana? Ya, lagi dicari arm. Nanti diambil ganti spare partnya aja gampang. Nah enaknya itu E36 itu spare partnya banyak banget, melimpah, nggak pusing. Cup ini armnya doang, cup apa chambernya doang? Iya, chambernya. Bukan armnya? Chambernya doang. Aman lah, kita memang mau gue ganti kok, barangnya udah ada. Gua nggak enak loh. Nggak apa-apa. Kayaknya spare part mahal. Enggak. Lo sih nggak bisa sih dari tadi. Sama, cup. Bapak yang matain kenapa nyalain saya, Pak? Pusing. Jadi ternyata selain gua merusak chamber apa namanya? Chamber arm, gua juga merusak selang rem belakang rem tangan mobil ini. Kayak gua ngerusakin banyak barang. Ya, apa sih tambahin aja lu. Maaf ya Mas Akbar Rais. Maaf ya. Itu lu juga rusak ternyata selang remnya. Udah, Enggak. enggak usah ketawa. Enggak apa-apa. Selang rem putus ya?
Jadi gimana? Yang kocak tuh masnya. Dia bilang selang remnya putus ya, gak kenapa-napa, cuman gak bisa ngerem doang kok. Mantap, iya bener. Masnya tenang aja ya. Ini mana sih Mas? Itu arem Pak. Itu namanya chamber arm. Chamber arm itu gunanya buat ngatur chamber belakang kalau bisa diatur. Nah, gue sebenarnya udah beli upgrade-nya. Jadi kalau yang bawaan mobil ini tuh sebenarnya nggak bisa di style. Gue udah ada aftermarket-nya buat detail. Jadi lu bisa bikin chamber. Settingan mobil drifting itu chamber di belakangnya itu 0. Oh, nol. Oh, jadi enggak harus tegap. Nggak, justru nggak kayak gini, justru harus tegap biar semuanya bannya kemakan rata. Oh. Iya, nggak rata ya. Ya ini udah lumayan lah. Emang ini nggak iya. terlalu rata. Kalau lu lihat mobil gue yang serius itu bener-bener 0. Jadi semua dapat gripnya. Nah ini juga emang sebenarnya memang mau gue upgrade, cuman kemarin lupa. Jadi kebetulan barangnya udah ada. Jadi lo nggak usah panik, tenang aja. Itu hal yang biasa. Justru kalau lo nggak ngerasain kayak gini, nggak lengkap rasanya. Sebenarnya gue tahu itu cuman menghibur aja. Gak usah ditambah-tambahin tolong ya. Nah, karena hari sudah makin sore, jadi sepertinya sudah cukup waktunya kita untuk berdrifting ria hari ini. Oke, kita coba ngobrol sama Bapak Raden Rauf dulu. Jadi Bapak Iya Raden Pak, Rauf, iya gimana Pak? gimana tadi udah bisa bikin donat? Dikit donat warung, bumbu putih itu loh. Padahal mobilnya udah sama-sama 323 loh. Udah di stroke up lagi. Pak, gak usah diungkit-ungkit Oh, mulu dikit-dikit itu dulu ya. Pak, tolong lah. Jadi apakah Anda sudah teracuni dengan drifting? Oh sangat, Sangat. ini membuat gua sangat bersemangat. Gua kan punya E36, 323 sama persis sama itu. Terus engine-nya udah di stroke up pula. Jadi gua malu kalau nggak bisa gitu. Sebenarnya ada perasaan malu gitu. Saya malu beli sama kok nggak bisa gitu ya. Tapi ya udahlah, nanti saya lebih giat belajar lagi. Berarti akan kesini lagi lah ya. Iya. Jadi, Pokoknya gua berprinsip belajar itu nggak cuma sekali doang. oh, Itu berkelanjutan prosesnya. sok bijak. Oh iya. Oke, jadi habis ini kita akan latihan lagi, nggak tahu kapan. Moga-moga ntar latihan lo bawa 323-nya ya. Nah iya, gua bawa ntar gua bawa 3. Dengan jemuran yang besar banget di belakang itu. Yoi. Kita terima kasih sama Bapak Akbar Rais dulu. Kita terima kasih. Oh iya. Terima kasih Bapak Akbar Rais ya. Sama-sama Bapak, semoga Bapak-bapak ini tidak Terima kasih kapok. banyak Pak. Jadi ini nggak jadi challenge ya kalau gitu ya. Jadi karena ini kita masih ngelihat ada jarak yang lumayan, kita akan lihat di sesi 2 berikutnya ya. Mereka ini harus membuktikan diri mereka. Ya kan? Jadi ada waktu dulu. Karena kalau langsung challenge sekarang udah jelas nih. Oh iya udah jelas. Udah jelas sekali. nih. Ya, udah jelas nih. Ya udah jelas. Ya terima kasih atas pengertiannya. Justru itu. Jadi habis ini ya, ini adalah basic ya, Ya. basic. Biasanya orang 2 sampai 3 kali udah nyobain, baru ntar kita akan kasih challenge. Boleh. Siap. Kalau gitu teman-teman, jangan lupa subscribe ke channelnya Mas Akbar Rais dan Bapak Raden Rauf. Instagramnya sekalian. Saya di jalan. And I see you next video guys. Bye bye.